Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah rahimakumullah, dan para pemirsa Najah TV dimanapun anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini, dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita dapat duduk bersama di salah satu taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menuntut ilmu, diberikan kita kemudahan untuk memahami agama Allah Tabaraka Ta'ala, dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pembahasan kita dari kitab Tauhid di kesempatan ini memasuki bab yang berikutnya, ma jaa fi kathratil halif. Ini bab tentang banyak bersumpah, atau boleh juga bisa kita terjemahkan obral sumpah. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara bentuk kesempurnaan tauhid seseorang adalah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang ingin agar tauhidnya sempurna, hendaklah dia memperhatikan hal ini, yakni pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beradab kepada Allah. Pada pertemuan yang lalu yang menjadi pembahasan kita adalah berkenaan dengan membuat patung atau gambar yang bernyawa. Kenapa dilarang? Karena itu adalah bentuk tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Dia menyamai Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah adalah Al-Musawwir, yang Maha pembentuk rupa. Allah lah yang membentuk rupa. Maka dikarenakan ada tasybih, penyerupaan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak beradab. Dia menyamai atau bahkan menandingi. Berarti ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah. Nah, demikian juga dengan seseorang yang bersumpah. Ketika seseorang bersumpah, apa yang dikatakan? Wallahi. Dia menyebut Allah. Dalam bahasa Arab, seseorang bersumpah dengan menggunakan huruf waw, kemudian lafzul jalalah Allah. Pada lafaz Allah akhirnya dijadikan kasrah, wallahi. Ini yang pada umumnya kita bersumpah dengan, ya, orang bersumpah dengan wallahi, demi Allah. Tidak hanya dengan huruf waw, tapi juga dengan huruf ba, billahi, atau huruf ta, tallahi. Ini sama, adalah sumpah. Bagaimana seseorang ketika menyebut nama Allah? Dia menyebut Allah. Ketika dia bersumpah, wallahi. Yang tercela adalah apa di sini pembahasannya? Penulis ingin menjelaskan tentang hukum banyak bersumpah. Bukan berarti tidak boleh bersumpah dengan nama Allah. Di sini penulis ingin menjelaskan tentang apa hukum banyak bersumpah. Maka di sini kita akan mengetahui hukum bersumpah, banyak bersumpah. Penulis mendatangkan dalil yang pertama dari Al-Quran.
Surat Al-Maidah ayat 89. Allah SWT berfirman, wahfazu aimanakum. Penulis membawa ayat surah Al-Maidah ayat 89 dengan ringkas. Wahfazu aimanakum. Apa artinya? Jagalah sumpah-sumpah kalian. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Bagaimana menjaga sumpah? Menjaga sumpah yang pertama adalah, tafsiran yang pertama dari menjaga sumpah adalah tidak banyak bersumpah. Ini yang pertama. Tidak banyak bersumpah. Jagalah sumpah-sumpah kalian, maksudnya adalah jangan banyak bersumpah. Ini awalnya. Yang kedua, jika kalian bersumpah, berarti ini pertengahannya, maka jangan kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian. Kalau sudah bersumpah, jangan membatalkan sumpah-sumpah kalian. Ini adalah maksud dari menjaga sumpah. Kalau sudah bersumpah, jangan dibatalkan sumpahnya. Kecuali, bisa sumpah dikecualikan? Sumpah yang harus dibatalkan. Sumpah apa? Sumpah bermaksiat atau membatasi perbuatan baik. Barakallahu fiik. Kita beri contoh. Asalnya adalah ketika seseorang bersumpah tidak boleh membatalkannya. Tapi ada sumpah yang boleh dibatalkan. Contoh, ada seseorang yang bersumpah dia tidak akan bersegur sapa dengan adiknya atau kakaknya atau keluarganya atau tetangganya untuk waktu yang lama. Padahal saudaranya seorang muslim. Berarti dia bersumpah untuk melakukan maksiat atau tidak? Bukankah Nabi SAW telah bersabda, la yahillu li muslimin ay yahjur akhahu fawqa thalasin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, meninggalkan saudaranya, tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Bisa jadi perbuatan saudara itu mengakibatkan kita marah. Itu wajar. Kita hidup bermasyarakat, pasti ada sesuatu yang memancing kemarahan kita. Adik kakak ribut biasa. Ya. Marah wajar. Boleh tidak bertegur sapa karena kita marah? Boleh, tenangkan pikiran. Tidak bertegur sapa, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari, yang utama adalah siapa yang mendahului dalam mengucapkan salam. Berarti ketika seseorang bersumpah untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya selama-lamanya, ini tidak boleh. Berarti dia bersumpah untuk melakukan perbuatan maksiat. Maka dia harus membatalkan sumpahnya. Ya. Atau dia bersumpah ingin berbuat maksiat. Bersumpah ingin berbuat maksiat. Atau dia bersumpah ingin menolong kawannya. Kawannya minta tolong untuk berbuat suatu maksiat. Tapi jaga rahasia, jangan sampai nanti ketahuan oleh orang lain. Akhirnya dia bersumpah. Dia bersumpah untuk merahasiakan, menolongnya. Menolong untuk berbuat maksiat, tidak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka dia harus membatalkan sumpahnya. Atau dia bersumpah, kemudian dia melihat ada yang lebih baik dari sumpahnya tersebut.
Dia bersumpah, kemudian melihat ada sesuatu yang lebih baik untuk bisa dia lakukan, maka boleh dia membatalkan sumpahnya tersebut. Idza halafta ala yamin, jika engkau bersumpah kemudian engkau mendapati ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu tersebut, maka perintah Nabi SAW, kafir, lakukanlah kafarah. Kafarah artinya di sini sebagai karena perbuatan membatalkan sumpah. Kafaratul yamin. Kafarah karena membatalkan sumpah, dan kerjakanlah yang lebih baik dari itu. Ini yang dimaksud dengan menjaga sumpah. Yang pertama adalah hukum asalnya adalah tidak boleh berbanyak sumpah. Yang kedua, kalau seandainya sudah bersumpah, kerjakanlah sumpah tersebut, kecuali tadi sudah kita sebutkan kapan boleh membatalkan sumpah atau sebaiknya membatalkan sumpah. Yang ketiga adalah yang dimaksud dengan menjaga sumpah adalah kalau sudah membatalkan sumpah maka ada kafarahnya. Apa kafarahnya? Siapa yang tahu? Kafarahnya adalah di ayat yang sama yang sedang kita pelajari ini. Wahfazu aimanakum. Surah Al-Maidah 89. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Fakaffaratuhu id'amu 'asharati masakin min awsati ma tud'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kafaratu aymanikum. Allah tidak akan menghukumi kalian disebabkan karena sumpah yang tidak kalian maksudkan. Ada sumpah yang tidak dimaksudkan? Mungkin ada yang pernah mendengar orang-orang Arab mengatakan wallahi wallahi dalam percakapan mereka. Tapi itu tidak dimaksudkan sumpah, tidak dimaksudkan sumpah. Tidak bermaksud sumpah. Maka di sini tidak berdosa kalau tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Itu memang ininya. Hanya begitu saja keluar ya, tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tapi kalau seseorang bersumpah karena dia ingin menegaskan sesuatu, pasti ada perkara yang penting, kan begitu ya? Ketika seseorang itu bersumpah bermaksud mengucapkan wallahi, karena pasti ada sesuatu yang penting, dia ingin menegaskan sesuatu, menguatkan persaksiannya atau menguatkan perkataannya dengan menyebut Allah, menjadikan Allah sebagai saksi dari perkataan atau persaksiannya tersebut. Boleh bersumpah, tapi yang tercela adalah banyak bersumpah. Nah, kafarahnya apa tadi? Tadi yang di awal adalah kalau tidak dimaksudkan sumpah, kalau tidak dimaksudkan bersumpah berarti tidak ada kafarahnya. Tetapi yang ada kafarahnya adalah yang dimaksudkan untuk bersumpah. Maka kalau dia membatalkan sumpahnya adalah kafarahnya memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi makan 10 orang miskin, ukurannya adalah seukuran makanan yang biasa kalian memberikan makanan tersebut kepada keluarga kalian. Berapa biasanya kita makan? Berapa ukuran makanan kita? Sekali makan, maka kita beri makan kepada 10 orang miskin. Atau, berarti ada pilihan. Atau memberikan mereka pakaian. Atau, berarti ada pilihan lagi. Tahrir raqabah, membebaskan budak. Berarti di sini ada 3 pilihan. Memberi makan, atau memberi pakaian, atau membebaskan budak. Kalau tidak ada salah satu dari 3 ini, tidak ada atau tidak ada sama sekali yang 3 ini, baru berpindah ke berikutnya. Diusahakan dulu yang 1 dari 3 ini. Kalau tidak ada, baru faman lam yajid. Kalau tidak ada, baru fasiyamu salasati ayyam, berpuasa selama 3 hari. Jadi tidak langsung berpuasa.
Sebagian orang menganggap bahwa kafarah puasa itu, kafarah sumpah itu adalah puasa 3 hari. Iya betul. Tapi setelah apa? Yang 3 tadi. Kalau tidak ada baru fasiyamu salasati ayyam. Nah, itu adalah merupakan kafarat atas sumpah-sumpah kalian. Baru kemudian Allah katakan, wahfazu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Maka kembali, di antara makna menjaga sumpah adalah apa tadi? Tidak memperbanyak, tidak banyak bersumpah, tidak obral sumpah. Yang kedua, jangan kalian batalkan sumpah kalian kalau sudah bersumpah. Kecuali yang dikecualikan tadi. Yang ketiga, kalau sudah membatalkan sumpah, maka ada kafarah. Ini semuanya adalah bentuk menjaga sumpah. Dan yang keempat adalah, ini kaitannya dengan bersumpah atas nama Allah. Apalagi bersumpah dengan selain nama Allah. Lebih tidak boleh lagi. Itu adalah syirik. Maka ini juga termasuk apa? Menjaga sumpah. 4 hal ini adalah menjaga sumpah. Nah kemudian penulis mendatangkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu sumpah itu apa? Manfaqah, melariskan dagangan. Manfaqatun lis sil'ah. Sumpah itu dapat melariskan sumpah. Akan tapi berikutnya Nabi SAW mengatakan mamhatun lil kasbi. Ya, sumpah itu bisa melariskan dagangan, akan tetapi sumpah itu dapat menghilangkan keberkahan dari usahanya. Al-halifu manfaqatun lisil'ah, dapat melariskan dagangan, akan tetapi dapat menghilangkan keberkahan dari usahanya tersebut. Akhrajahu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini banyak terjadi pada pedagang yang ingin melariskan dagangannya. Dia banyak bersumpah untuk meyakinkan pembelinya. Padahal bisa saja dia melariskan dagangan tersebut, dia menjual barangnya tadi, dia jelaskan kondisi barangnya tanpa harus bersumpah. Tidak ada sesuatu yang harus menjadikannya dia bersumpah untuk melariskan dagangannya. Maka di sini, kalau seorang pedagang dia berjualan dengan bersumpah, ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh? Boleh. Nabi mengatakan, sumpah itu melariskan dagangan, menghilangkan keberkahan. Boleh bersumpah untuk melariskan dagangan? Hah? Boleh. Tercela. Sekalipun yang dikatakan itu adalah benar. Sekalipun yang dikatakan adalah benar. Apa sebab? Pertanyaannya adalah, apa yang mengharuskan dia untuk bersumpah atas nama Allah? Di mana pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Hanya untuk melariskan dagangannya kemudian dia bersumpah atas nama Allah. Di mana pengagungannya terhadap Allah? Sekalipun itu benar, jujur. Ini asli. Asli pakai shad, asli.
Masih juga belum meyakinkan. Wallahi, demi Allah, kurang lagi, kurang mantap. Shot tadi kurang mantap ya. Tambah lagi, wallahi. Apa tujuannya? Dunia tujuannya, untuk melariskan dagangannya. Sekalipun yang dia katakan itu benar, ini adalah perbuatan tercela. Tapi kalau yang dikatakan tadi tidak benar, maka sumpahnya adalah masuk dalam kategori yang sudah kita pernah pelajari, al-yamin al-ghamus. Sumpah palsu tujuannya untuk mengambil hak orang lain. Ini saya nggak bisa lagi untuk mengurangi, kasih diskonnya, nggak bisa lagi. Ini udah paling bawah ini. Wallahi saya cuma ngambil, cuma untung 2.000. Cuma untung 2.000. Padahal untungnya 5.000. Maka 3.000 tadi yang mengambil hak orang lain dengan cara batil. Bisa dipahami? Yang halal yang 2.000 tadi yang halal. Yang 3.000-nya dia mengambil hak, dia mengambil harta orang lain dengan cara batil. Maka hati-hati. Saya cuma ngambil 5%. Untungnya cuma 5%. Padahal untungnya 10%. 5 hak dia. 5 lagi hak orang yang dia ambil dengan cara yang batil. Bersumpah atas nama Allah. Yamin ghamus. Sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain. Tapi tetap saja ini juga namanya sumpah atas nama Allah. Yang bersumpah atas nama Allah tadi saja, walaupun dia jujur, ini adalah perbuatan tercela, apalagi dia bersumpah untuk kebohongan. Di mana pengagungannya terhadap Allah? Ini menjadikan tauhid seseorang tidak akan sempurna. Hanya disebabkan sumpah tadi. Bisa dipahami? Nah. Wallahi ini stainless nih ya, padahal besi. Wallahi ini karet, ternyata plastik tipis biasa. Ya. Ini wallahi ini barang impor. Impor dari tetangga, bukan impor dari luar negeri ya. Dia banyak bersumpah. Obral sumpah. Tapi dia tidak sadar dia bersumpah dengan nama Allah. Di mana pengagungannya terhadap Allah? Ya, sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani lil khiyar. Penjual dan pembeli itu memiliki hak. Idza lam yaftariqa, kalau mereka belum berpisah. Ada namanya khiyar majlis. Mereka boleh memilih. Boleh memilih untuk membeli ataukah tidak jadi membeli. Boleh memilih untuk membatalkan penjualannya ataukah melanjutkan penjualannya. Baik penjual maupun pembeli sama-sama boleh memilih kalau masih dalam satu majlis. Artinya mereka belum berpisah. Maka baik penjual maupun pembeli boleh melanjutkan transaksinya ataukah boleh membatalkan transaksinya. Boleh dalam satu majlis. Ini namanya majlis khiyar majlis. Ini sudah kita pelajari pembahasan jual beli. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan penjual maupun pembeli boleh mereka memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksinya. Kemudian Nabi mengatakan kalau kedua orang ini penjual maupun pembeli shadaqa wa bayyana, jujur dan menjelaskan kondisi, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan berikan keberkahan pada jual beli mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama, akan tetapi kalau seandainya mereka berdua dusta dan menyembunyikan kondisi yang sebenarnya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihilangkan keberkahan dari jual beli mereka.
Mungkin kita hanya mengatakan bahwa dari sisi penjual yang berdusta, tidak jujur, menyembunyikan kondisi barang dagangannya. Tapi apakah pembeli juga artinya dia tidak akan mungkin berdusta dengan sumpahnya? Bisa atau tidak pembeli berdusta dengan sumpahnya? Bisa. Dia mengatakan, wallahi saya kemarin beli harganya cuma 10.000. Ya, kamu jual di sini 11.000. Akhirnya yang menjual, apa saya menjualnya kemahalan? Ya udah, apa-apa 10.000 aja lah sama. Ada atau tidak? Ya, dia datang ke tempat yang sama, dia katakan kemarin saya beli sama ibu 10.000, sekarang bapak yang jual 11.000. Enggak ada itu. Wallahi saya beli 10.000. Hah? Masa iya? Ya nggak apa-apa lah. Jual 10.000. Yang 1.000-nya tidak halal. Atau yang tadi dia mengatakan dia beli di tempat yang lain lebih murah. Tapi dia berbohong supaya apa? Supaya dapat diskon. Ini hati-hati ini. Banyak terjadi tidak hanya pada penjual tapi juga terjadi pada pembeli. Jangan sampai Allah cabut keberkahan pada harta kita. 6. Yang ketiga, dalil yang ketiga, hadis yang kedua dari Salman. Wa an Salman. Maksudnya di sini adalah Salman Al-Farisi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah." Ada 3 orang atau 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka, wala yuzakkihim, dan juga tidak akan mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama apa tadi? Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama adalah Usyaimitun zanin. Usyaimit itu adalah seseorang yang rambut hitamnya sudah bercampur dengan rambut putih dikarenakan usianya yang sudah tua. Usyaimit, orang tua, zanin, yang berzina. Orang tua yang berzina. Yang kedua adalah wa'ailun mustakbir. Ail, apa mana ail? Wa wajadaka ailan fakir. Ail artinya fakir. Wa ailun mustakbir. Fakir, mustakbir. Dia fakir, sombong. Biasanya yang sombong, ini fakir, sombong. Yang ketiga, ini yang menjadi pembahasan kita. Wa rajulun ja'alallaha bidha'atahu. Seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Apa maksudnya? La yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Tidaklah dia menjual melainkan dia akan bersumpah, dan juga tidaklah dia membeli melainkan dia akan bersumpah. Apakah dia membeli ataukah dia menjual? Dia senantiasa selalu bersumpah. Jual, dia berjual, dia bersumpah. Dia membeli juga dia akan bersumpah. Suka bersumpah, obral sumpah. Rawah Tabrani bisanadin sahih. Diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang sahih. Jadi ini ada 3 golongan yang termasuk dosa besar. Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Pada umumnya yang berzina itu adalah yang muda. Yang tua juga ada yang berzina. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Tapi mana yang lebih besar dosanya? Yang tua lebih besar dosanya.
Yang tua berzina, kenapa? Karena syahwatnya sudah dingin. Sudah berkurang. Tapi dia masih berzina. Seharusnya dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Sebenarnya kecil potensinya untuk berzina, tapi dia lakukan. Ini dosanya lebih besar daripada anak muda yang berzina. Sama dosa besarnya, tetapi kadar dosanya lebih besar yang tua berzina. Berikutnya adalah miskin, sombong. Yang kemungkinan untuk sombong adalah orang yang punya. Orang kaya yang kemungkinan sombong. Kalau miskin, sombong, sama-sama dosa besarnya karena sombong. Tapi mana yang lebih besar dosanya? Yang kaya sombong atau yang miskin sombong? Ya miskin sombong lebih besar dosanya. Miskin saja dia sombong. Tidak punya apapun, tidak punya sesuatu dia sombong. Apalagi kalau dia punya. Tidak punyanya dia sombong. Apalagi kalau dia punya. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Dia menjual atau dia membeli, dia bersumpah. Dia menjadikan Allah itu sebagai barang dagangannya. Ya, barang dagangan, seorang pedagang selalu bersama dengan barang dagangannya. Demikian juga orang yang bersumpah tadi, yang suka bersumpah berarti dia selalu bersumpah. Dan juga mana yang lain di sini adalah berarti dia menganggap bersumpah dengan nama Allah ini adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang remeh. Perkara yang ringan. Padahal di sini disamakan dengan apa? Disamakan dengan orang tua yang berzina. Disamakan dengan orang miskin yang sombong, sama dosa besarnya. Maka di sini larangan untuk apa? Banyak bersumpah. Apa sebab hilangnya pengaguan terhadap Allah pada dirinya? Berikutnya adalah wafis sahih. Apa yang dimaksud dengan sahih di sini? Sahih Bukhari dan Muslim. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Lantas Imran berkata, fala adri adzakhara ba'da qarnihi marrataini aw salasan. Aku tidak tahu, aku tidak ingat apakah Nabi menyebut setelah generasi itu Rasulullah menyebut 2 generasi ataukah 3 generasi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tsumma inna ba'dakum qauman." Sesungguhnya ada kaum setelah kalian, yashhaduna wa la yustashhadun. Mereka bersaksi sedangkan mereka tidak minta untuk bersaksi. Mereka bersaksi padahal mereka tidak diminta untuk bersaksi. Ini digaris bawahi. Ini menjadi dalil. Ya. Wa yakhunun wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan mereka tidak amanah. Wa yanzurun wa la yufun. Nah, berikutnya ini digaris bawahi, mereka bernazar dan tidak menunaikannya. Orang yang bernazar itu dengan sumpah. Ini kaitannya dengan sumpah. Dia banyak bernazar, akan tetapi dia tidak menunaikannya. Berikutnya adalah wa yazharu fihi musiman. Tampak pada mereka kegemukan. Badan mereka gemuk. Nah, kita kembali. Di sini Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik umatku adalah generasiku.
kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Inilah yang disebut dengan al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah. 3 generasi yang mulia. Generasi sahabat, generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Yaitu atba'ut tabi'in. 3 generasi yang mulia, 3 generasi yang mulia. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana keutamaan mereka, bahwa mereka tidak melakukan hal-hal yang tercela yang Rasulullah SAW sebutkan. Akan datang di kemudian harinya orang-orang yang Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifat mereka. Ini berarti tidak ada pada 3 generasi utama. Maka kemudian Rasulullah SAW katakan, akan datang kaum setelah kalian yang mereka bersumpah padahal mereka tidak diminta untuk bersumpah. Tidak diminta untuk bersaksi, tapi mereka terburu-buru langsung bersaksi. Tidak diminta untuk bersumpah, mereka bersumpah. Padahal bisa jadi tidak diperlukan mereka untuk bersumpah, tapi mereka bersumpah. Ini katanya apa? Banyak bersumpah. Kemudian berikutnya, sifat berikutnya adalah mereka berkhianat, tidak bisa dipercayai, tidak amanah. Dan kemudian berikutnya mereka bernadar dan tidak menunaikannya. Tadi sudah kita sebutkan, nadar adalah sumpah. Seseorang bernadar, tentu dia akan bersumpah. Wallahi saya akan begini dan begitu. Nah, dia bernadar. Kemudian berikutnya adalah wa yadhharu fihi musliman. Tampak pada tubuh mereka kegemukan. Mereka adalah orang-orang yang gemuk. Pertanyaannya adalah, apakah gemuk itu tercela? Dan tidak usah lihat yang lainnya. Ya. Dan tidak usah minder ya. Aman, kurusnya. Alhamdulillah, kurus. Istiqomah. Hah, Pak, ada yang menjawab, silakan. Apakah gemuk itu tercela? Tidak. Nabi mengatakan, wa yazharu fihi musliman, tampak pada mereka tubuh-tubuh yang gemuk. Tercela atau tidak? Yang tercela itu adalah, maknanya di sini adalah mereka ini adalah orang-orang yang suka menggemukkan diri mereka. Cinta dunia. Orientasi hidup mereka adalah bagaimana bisa menggemukkan dirinya. Banyak makannya, banyak minumnya. Pokoknya happy aja lah, gemukin badan. Ini yang tercela. Tapi ada orang yang tidak ingin gemuk, tapi dia gemuk. Ada atau tidak? Iya, kenapa? Faktor usia. Iya tidak? Faktor usia. Bahkan Nabi SAW ketika beliau mendekati usia tuanya, mulai gemuk. Iya atau tidak? Ya, Rasulullah kesulitan untuk sholat, kemudian menjadikan tiang sebagai sandaran. Apakah ini tercela? Tidak. Ada juga orang yang gemuk karena faktor keturunan, ya atau tidak? Banyak, makanya tidak banyak. Kenapa gemuk? Ternyata orang tuanya gemuk. Ada faktor keturunan. Ada juga yang mungkin efek samping dari obat. Iya enggak? Ada efek samping dari obat? Ada orang yang operasi gitu kan, harus minum obat. Ya. Efek sampingnya gemuk. Kan ada? Ada. Nah, ini tidak tercela. Yang tercela adalah orang yang menggemukkan dirinya. Cinta dunia. Itu maksudnya. Jadi jangan kemudian minder jadi orang gemuk. Nikmat gemuk itu ya. Sebagaimana kurus pun juga nikmat. Ikhwati billah rahimakumullah. Pembahasan kita adalah larangan untuk banyak bersumpah. Kenapa kita dilarang untuk banyak bersumpah? Apa sebabnya? Banyak bersumpah itu
tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan tauhid kita tidak sempurna. Padahal yang kita inginkan adalah tauhid yang sempurna. Kemudian orang yang banyak bersumpah, bisa kemungkinan dia akan berdusta. Berdusta. Tadi sudah kita sebutkan. Berikutnya adalah orang yang banyak bersumpah, ada kemungkinan dia tidak sanggup untuk melakukan apa yang menjadi sumpahnya. Tidak sanggup untuk melakukan apa yang menjadi sumpahnya. Berarti ada kemungkinan dia untuk berdusta, ada kemungkinan dia tidak sanggup untuk melakukannya. Maka jangan banyak bersumpah. Terlebih lagi ini dikhawatirkan menyebabkan tauhid seseorang tidak sempurna karena kurangnya pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mendatangkan dalil berikutnya. Beliau berkata, "Wa fihi," dan padanya, maksudnya adalah pada Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ada Ibnu Mas'ud dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam beliau berkata, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kalau dalam lafaz sebelumnya adalah khairu ummati, sebaik-baik umatku. Kalau dalam lafaz ini adalah khairun nasi, manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik adalah, atau sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Kemudian Rasulullah katakan, thumma yaji'u qaumun, kemudian akan datang qaum tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu, yang mana persaksiannya akan mendahului sumpahnya. Persaksian salah seorang di antara mereka akan mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpahnya akan mendahului persaksiannya. Intinya bahwa akan datang kaum yang banyak bersumpah. Apakah dia bersaksi terlebih dahulu kemudian dia bersumpah, ataukah dia bersumpah kemudian dia memberikan persaksian? Artinya di sini adalah banyak bersumpah. Bahkan terhadap perkara-perkara yang semestinya dia tidak dibutuhkan untuk bersumpah, dia bersumpah. Bahkan tidak diminta untuk bersaksi, dia bersaksi. Persaksiannya tidak diminta. Berbeda kalau dia diminta untuk bersaksi. Dan kemudian untuk menguatkan persaksian tadi, dia diminta untuk bersumpah. Tapi ini apa? Tidak diminta untuk bersaksi, dia bersaksi. Bahkan dia menguatkan persaksiannya dengan sumpah. Sedangkan dia tidak diperlukan untuk bersumpah. Artinya kalau cukup persaksian itu tanpa sumpah, sudah cukup, tidak perlu bersumpah. Kalau dibutuhkan baru bersumpah. Kalau tidak diperlukan bersumpah, tidak perlu bersumpah. Cukup bersaksi. Parahnya lagi adalah dia tidak diminta bersaksi, dia memberikan persaksian. Bahkan menguatkan persaksiannya dengan sumpah. Nah, jadi ini tingkatannya berbeda-beda. Intinya adalah jangan mudah-mudah untuk bersumpah. Jangan mudah-mudah untuk bersumpah. Wallahi sedikit-sedikit, wallahi sedikit-sedikit, wallahi. Tapi wallahi di sini betul-betul untuk menguatkan ucapannya atau perkataannya atau persaksiannya. Nah, ini tercela. Kemudian yang terakhir, penulis mencantumkan qala Ibrahim, berkata Ibrahim. Ibrahim siapa? Maksudnya di sini adalah Ibrahim An-Nakhai, salah seorang fuqaha dari kalangan tabi'in, ulama fikih dari kalangan tabi'in rahimallahu taala. Ibrahim An-Nakhai,
Beliau berkata, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu shighar. Dahulu mereka memukul kami disebabkan karena perkara persaksian dan janji. Sedangkan kami adalah anak-anak kecil. Siapa yang dimaksud dengan mereka memukul kami? Siapa yang memukul? Ashabu Ibnu Mas'ud. Sahabat-sahabatnya Ibnu Mas'ud. Maksudnya di sini adalah para sahabat. Para sahabat mendidik anak-anak mereka agar tidak mudah-mudah mereka untuk bersaksi, untuk berjanji, untuk bersumpah. Ya, bahkan sampai apa? Memukul dalam rangka mendidik. Berarti menunjukkan apa? Perhatiannya para sahabat terhadap pendidikan anak, terhadap perkara tauhid. Sampai dalam masalah sumpah ini pun juga menjadi perhatian para sahabat. Jangan sampai anak-anak mereka mudah-mudah dalam mengucapkan sumpah. Mudah berjanji, mudah memberikan persaksian, mudah bersumpah. Maka mereka di sini perhatian dengan tauhid. Pendidik anak mereka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh memukul? Boleh dalam rangka mendidik. Ya, sesekali boleh. Bukankah juga Nabi SAW bersabda berkaitan dengan salat, muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashar. Perintahlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka untuk salat ketika mereka berusia 10 tahun. Ya, 3 tahun perintah, 5 kali sehari selama setahun perintah anak untuk salat. Tapi kalau masih juga tidak salat, boleh memukul? Boleh. Dan Ustaz kita kemarin sudah membahas masalah ini ya, berkaitan dengan fikih memukul. Ya, kan sudah dibahas sama Ustaz Zulasri Hafizullah Ta'ala. Ya, kan sudah dibahas tentang seperti apa memukul yang diperbolehkan. Namun di sini akan kami berikan sedikit poin bahwa ketika memukul ini, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwasanya anak memang siap untuk dipukul, siap untuk dididik dengan pukulan. Maksudnya apa? Dia tahu kenapa dia dipukul. Kebanyakan yang terjadi apa? Pukul dulu baru, baru dijelaskan. Kan itu. Pukul dulu baru dijelaskan. Seharusnya apa? Dia siap untuk dipukul. Dia tahu kenapa dia dipukul. Yang kedua adalah, yang memukulnya adalah orang yang memiliki kuasa terhadap dirinya. Siapa? Orang tuanya. Yang ketiga adalah tidak berlebihan dalam memukul, baik dalam jumlahnya ataupun caranya. Tidak berlebihan. Tidak melampaui batas. Berikutnya adalah memang mereka anak kecil yang berhak untuk dididik. Anak kecil yang berhak untuk dididik. Berarti dia sudah paham kalau ini adalah perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah. Berarti kira-kira usianya berapa? Berarti dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau anak ini tidak ngerti, dia pukul kawannya itu dianggapnya canda, kan gitu. Dia omongin juga dia tidak paham. Berarti ini memang anak yang
Belum berhak untuk dididik dengan pukulan. Dan berikutnya, memukul itu bukan karena balas dendam, bukan meluapkan emosi, tapi dalam rangka mendidik. Nah, jadi kalau mau pukul, ingat perkara-perkara ini tadi, insya Allah tidak jadi mukul. Kalaupun memukul dengan mendidik, bukan dalam rangka menyakiti. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Poinnya apa tadi? Poinnya di sini adalah bagaimana para sahabat perhatian mereka terhadap pendidikan akidah, agar anak-anak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil diingatkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berkaitan dengan lisan. Jangan mudah untuk bersaksi, berjanji, bersumpah atas nama Allah. Ya. Baik, ini adalah dalil-dalil yang didatangkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berkaitan dengan banyak bersumpah. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Naam. Kurang jelas, maaf. Yang pertama kita naik kendaraan, bisa dekat. Harganya 80.000. Sopir utama. Kita ketika pergi 80, ketika pulang 90. Kalau kita mengatakan kepada sopir yang kedua apa? Harga 80.000 terus tidak terima sopirnya. Bersumpah juga. Kalau kita tidak mengatakan wallahi kan tidak. Yang bersumpah itu kan mengatakan wallahi. Ya. Sumpah itu adalah yang mengatakan wallahi. Kalau kita tidak mengatakan wallahi atau billahi atau tallahi, maka itu tidak termasuk bersumpah. Tidak termasuk bersumpah. Jadi yang dimaksud dengan sumpah adalah tadi ada lafadznya. Ya. Bentuk lafadznya tadi adalah dengan mengatakan wallahi. Nah, kalau tidak mengatakan wallahi berarti tidak bersumpah. Dan ketika seseorang mengatakan wallahi tentu ada yang ingin dia tegaskan di situ. Nah, ketika tidak mengatakan itu maka itu tidak sumpah. Allah taala alam. Nah. Apa? Ya. Timbul di hati. Tidak, itu baru keinginan saja. Baru di hati, belum. Karena sumpah itu adalah dia dengan mengatakan wallahi. Nazarnya tadi dengan mengatakan wallahi, bukan hanya dengan hati saja, tapi dia lafadzkan, dia mengatakan wallahi, dia mengucapkan wallahi. Ya dimaksud miskin itu bagaimana? Kalau mana lebih parah, miskin atau fakir? Fakir. Miskin. Kapan seseorang dikatakan miskin? Kalau kebutuhannya 10. Kebutuhannya 10, kita kasih ranking ya, 1 sampai 10. Kebutuhannya 10. Uangnya ada 10. Miskin? Miskin? Pas kan? Pas. Miskin tidak? Cukup kan? Cukup. Pas. Miskin enggak? Hah? Ini pas-pasan. Mau dikatakan miskin? Miskin itu kalau kurang dari kebutuhan.
Maunya 10 yang ada 9. Itu dikatakan miskin. Iya, kalau di sini artinya jalan, ada pendataan tentang orang-orang miskin, apalagi berkaitan dengan zakat, ini bagus pendataan ya, pendataan untuk orang-orang miskin ini bagus untuk memastikan bahwa dia termasuk miskin ataukah tidak. Yang jelas di sini kategorinya adalah kebutuhannya kurang dari yang ada. Ini dikatakan besar pasak daripada tiang. Kebutuhannya lebih besar daripada yang ada. Dia butuh 10, yang ada 9, miskin. Iya. Yang fakir? Dia butuh 10, adanya 4. Itu miskin atau fakir? Fakir. Kurang dari separuh kebutuhannya. Yang ada adalah kurang dari separuh dari kebutuhannya. Itu dikategorikan apa? Fakir. Jadi jangan dilihat orangnya kaya. Ya, rumahnya mentereng. Kalau seandainya rumah itu bisa berbicara, dia mengatakan kredit. Kalau seandainya mobilnya tadi bisa berbicara, klaksonnya tadi bunyinya kredit. Ya. Kebunnya tadi bicaranya apa? Gadai. Ya. Iya atau tidak? Nah, apakah dikatakan kaya? Kaya hutang. Kaya hutang. Ada orang yang betul-betul pendapatannya 5 juta bisa jadi. Murni dia tidak berhutang. Pendapatannya memang 5 juta sebulan, taruhlah segitu. Taruh 5 juta. Tapi bisa jadi ada kebutuhan, mungkin orang tuanya yang sakit. Bisa jadi kebutuhan mertuanya. Bisa jadi kebutuhan anak yang satu kuliah. Yang satu pas masuk semuanya. Yang satu masuk TK, yang satu masuk SD, yang satu masuk SMP, yang satu masuk SMA, yang satu masuk kuliah. Miskin enggak? Pendapatan 5 juta. Bulan itu dia miskin enggak? Masuknya sama semuanya tuh. Kelima-lima anaknya sama masuknya, pendaftaran baru. Gajinya berapa? 5 juta. Miskin enggak? Ayo silakan jawab. Ya. Mudah-mudahan tercukupi ya. Mudah-mudahan tercukupi. Termasuk juga kebutuhan pokoknya. Termasuk makanan, kebutuhan makannya, kebutuhan tempat tinggalnya, kebutuhan pakaiannya. Ini perkara-perkara yang utama. Nah, jadi kategorinya, rumusnya itu tadi. Maka kapan seseorang katakan miskin? Ya ukurlah diri masing-masing. Kalau memang ada lembaga yang bisa mengukurnya, dia akan bertanya. Itu lebih bagus. Akan mengetahui lebih jelas berapa pendapatannya dan berapa pengeluarannya. Itu lebih bagus. Kalau ada lembaga yang melakukan survei supaya zakat itu tersalurkan dengan baik. Allah Ta'ala alam. 6. Masih boleh enggak Bapak Ibu? Ini ada pertanyaan lagi. Nanti saya ini salahkan karena terlalu lama nanti. Pada pertanyaan masih terusnya. Enggak apa-apa, silakan. Terakhir ya. Habis ini ada yang terakhir lagi. Fadhal. Ya. Ya, sumpahnya tadi yang dikatakan sumpah adalah dengan dia mengatakan wallahi.
Nah, ketika seseorang mengatakan demi Allah, jika itu memang dia niatkan itu adalah sumpah, maka itu adalah sumpah. Karena artinya adalah sama. Ya, demi Allah dalam bahasa Indonesianya, walaupun dia tidak lafazkan dengan bahasa Arab. Tapi yang dia maksudkan di situ adalah arti dari wallahi, yang memang dia maksudkan untuk bersumpah. 6. Allah Ta'ala alam. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa guru-guru kita, mengampuni dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada mereka yang saat ini sakit, diberikan kelapangan bagi mereka yang kehidupannya terasa sempit. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu, diberikan kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari, menjadikan ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga kita dilindungi dari segala bentuk maksiat, terlebih lagi kesyirikan, kekufuran. Kita berlindung kepada Allah SWT. Jangan sampai kita berbuat kesyirikan, keluarga kita ataupun anak keturunan kita, semoga Allah selamatkan, dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang wafat husnul khatimah dalam ketaatan kepada Allah SWT, tidak meninggalkan dosa syirik sekecil apapun, dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang bersama kekasih kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdaus kelak. Allahumma amin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.